Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 129, Rawat Inap. Setelah banyak berbincang di ruangan Dr. Arya, Hanafi menitipkan Kansa pada Mbak Fatimah untuk dibawa pulang ke rumah utama. Hanafi tak mau Kansa lama-lama di rumah sakit karena tak baik juga untuk kesehatannya. Kansa pun pulang bersama Mbak Fatimah dan kembali diasuh oleh Mirna yang sudah sembuh dan dapat berjalan lagi. Hanafi pergi menuju ruang VVIP, tempat Insa dirawat. Hanafi masuk dan mendapati Insa ternyata sedang terjaga di sana. Hanafi pun mendekatinya, memegang kening Insa lagi, memastikan keadaannya lagi. "Bagaimana rasanya sayang? Apakah sudah lebih baik? Kau masih pusing kah?" Hanafi sedikit tenang karena tubuh Insa ternyata sudah tidak mengalami demam. Sepertinya juga suhu tubuhnya sudah kembali normal. "Sudah lebih baik sayang, cuma masih sedikit pusing," jawab Insa sambil memijat pelan kepalanya yang terasa pusing. "Lain kali jangan menolakku lagi untuk membawamu ke rumah sakit atau menolak kedatangan dokter. Lihatlah apa yang aku takutkan terjadi. Kau bahkan pingsan tadi. Kau tak tahu betapa khawatirnya aku saat itu." "Maaf sayang." Insa tersenyum tanpa merasa bersalah. "Aku takut terjadi sesuatu padamu. Jangan kau lakukan itu lagi ya." Hanafi mengecup kening Insa lembut. "Sayang, aku lapar. Bisa minta tolong ambilkan makanan itu untukku?" Insa menunjuk nampan makanan yang ada di meja sebelahnya, mencoba mengalihkan pembicaraannya. "Tentu saja sayang. Aku akan menyuapimu," jawab Hanafi sambil tersenyum dan mengambil semangkuk sup ayam yang ada di dalam nampan lengkap dengan nasinya. Suapan demi suapan masuk ke mulut Insa dengan perlahan. Hanafi membuka percakapan lagi tentang Mirna yang sedari tadi terasa mengganjal di hatinya. "Sayang, apa kau memang sudah tahu kalau Mirna sudah sembuh dan pulang pagi tadi?" Hanafi bertanya sambil menyendokkan lagi sup yang ada di tangannya. "Iya sayang, aku sudah tahu," jawab Insa ringan tanpa beban. "Lalu kenapa kau tak bilang padaku? Aku kan bisa mengantarkan Kansa padanya." Hanafi menyuapkan lagi sup dalam mulut Insa yang sudah kosong. "Aku ingin memberikan waktu 1 hari lagi untuknya beristirahat sayang, agar dia bisa benar-benar pulih," jawab Insa dengan mulut penuh makanan. "Dia sudah pulih sayang, bukankah Dr. Arya sudah mengatakannya padamu waktu itu?" "Iya sayang, aku tahu, tapi aku ingin memberikan dia waktu lagi untuk beristirahat sebelum dia menjalankan tugasnya lagi nanti." "Kau peduli pada kesehatan Mirna, memberinya waktu untuk beristirahat, tapi kau tak peduli dengan kesehatanmu sendiri," Hanafi berkata dengan penuh penegasan sambil terus menyuapi Insa makanannya. "Aku hanya berpikir, hari ini aku libur, aku tak kemanapun, jadi aku ingin bermain di rumah seharian bersama Kansa. Dengan kondisimu yang seperti itu, bahkan kau pun tak bilang padaku kalau kau sedang sakit." "Sudahlah sayang, aku baik-baik saja, jangan membesar-besarkan masalah. Aku bahkan sudah baikan sekarang." "Aku tak membesar-besarkan masalah, tapi mengertilah, aku khawatir padamu. Aku tak mau terjadi apapun padamu. Kau sampai pingsan tadi, itu bukan keadaan yang baik-baik saja Insa. Lain kali, aku mohon, jangan mementingkan orang lain lagi. Lihatlah kondisimu dulu, dan tolong, jangan menyembunyikan apapun dariku. Apa kau bisa berjanji untuk itu?" Hanafi berkata dengan mulut cemberut sambil menyuapkan suapan terakhir pada Insa. Baiklah, maafkan aku ya telah membuatmu khawatir." Insa mengusap pelan mulut Hanafi yang terlihat mengemaskan di matanya karena aksinya memajukan sedikit bibirnya. Hanafi menaruh mangkuk sup yang sudah kandas isinya dalam tempatnya lagi, membantu Insa minum segelas jus alpukat yang sudah disediakan oleh rumah sakit. "Sudah, sekarang tidurlah, kau butuh banyak istirahat." "Kansa di mana sayang? Aku tak melihatnya sama sekali," tanya Insa yang tampak heran. "Kansa pulang ke rumah utama bersama Mbak Fatimah tadi. Sebenarnya dia tak mau pulang, dia terus merengek ingin tidur denganmu, tapi aku tak mengizinkannya. Udara rumah sakit tak baik untuk kesehatan anak kecil bukan?" "Kau benar sayang, lebih baik Kansa di rumah." Kalau begitu tidurlah sekarang." Hanafi membelai kepala Insa lembut dan menciumnya, lalu berkata lagi, "Kalau kau butuh sesuatu, katakanlah, aku akan tidur di sini." Hanafi menunjuk sofa di sebelah bed Insa. "Sayang, aku ingin kau tidur di sebelahku. Aku ingin kau melukku."
pinta Insa dengan nada suara manjanya. Jangan sayang, kau sedang sakit. Bed itu terlalu kecil untuk tidur berdua, jawab Hanafi dengan wajah membujuk. Jadi kau tak mau tidur di sebelahku ya? Jawab Insa dengan wajah cemberutnya. Iya ya, aku akan tidur di sebelahmu. Hanafi berjalan di sisi Insa, memasang pengaman besi di sisi Insa agar ia tak terjatuh saat tidur. Lalu Hanafi berjalan ke tempatnya lagi, menggendong Insa dan menggeserkan posisinya agar lebih ke tepi. Lalu Hanafi segera berbaring di sampingnya, menempatkan kepala Insa dengan hati-hati tepat di bahu kirinya, lalu merengkuh Insa dalam pelukannya sambil mengelus kepala Insa, berharap bisa membuatnya segera tertidur. Tak lama setelahnya, Insa pun tertidur pulas dalam pelukan Hanafi. Setelah memastikan Insa tertidur, Hanafi juga segera memejamkan mata, tertidur juga di samping Insa. Saat Hanafi sudah tertidur pulas, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar. Terlihat Dokter Arya masuk dalam ruangan sambil membawa secari kertas hasil lab Insa. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya, Hanafi dan Insa yang tidur di bed yang sama dan saling memeluk, Dokter Arya pun mengurungkan niatannya untuk membacakan hasil labnya. Ia memandang Hanafi dan Insa dengan wajah penuh senyuman. Aku benar-benar bahagia bisa melihat kalian seperti dulu lagi. Semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan untuk kalian. Dokter Arya pun segera mundur dari tempatnya, sangat berhati-hati dalam mengambil langkah, tidak membiarkan sepatunya menciptakan suara saat berjalan. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu dan meninggalkan ruangan itu. Sesekali wajahnya menyunggingkan senyuman, merasa bahagia juga melihat Insa dan Hanafi bisa bersama kembali setelah semua yang mereka lewati selama ini. Dokter Arya terus tersenyum berjalan ke ruangannya sambil memeluk secari kertas hasil lab Insa di dadanya, sampai akhirnya ia masuk ke dalam ruangan dan bersiap beristirahat karena jadwalnya malam ini sudah selesai ia jalankan semua. Menjelang pagi hari, tiba-tiba Insa terbangun karena perutnya terasa mual. Seketika itu juga Hanafi terbangun dan segera mengambil sebuah bak kecil di kamar mandi untuk Insa. Dan benar saja, Insa muntah di sana, mengeluarkan semua isi perutnya. Insa bahkan sampai muntah beberapa kali sampai dia terasa lemas. Semakin takut dengan keadaan Insa, Hanafi segera memanggil para dokter dengan tombol darurat yang ada di sana. Dengan cepat, beberapa dokter dan perawat datang ke ruangan Insa, memeriksa kondisinya, dan seorang dokter memberikan obat anti mual dan muntah. Mereka tak berani menangani Insa lebih jauh, karena Insa bukan pasien di bawah penanganannya, dan yang bertanggung jawab atas Insa adalah Dokter Arya. Setelah itu mereka pergi dari sana. Hanafi yang tak melihat Dokter Arya datang segera menelponnya. Nada sambung telepon pun berbunyi, tapi Dokter Arya belum mengangkatnya. Sementara di ruang Dokter Arya, telepon berbunyi dengan kerasnya, tapi Arya masih tertidur di ruang istirahatnya dengan sangat nyaman. Bersambung.